kabar? Semoga semua tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran Alkitab di Habatus ini. Hidupku bagi Kristus. Anak-anak, siapa yang kalian sangat kasihi? Dan apa yang sudah kau lakukan untuk orang yang sangat kau kasihi? Kita punya teladan. Siapa teladan kita dan apa yang sudah dilakukannya? Mari kita baca di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Ibu akan bacakan sebagian, kalian baca semua di rumah ya. Yuk kita baca. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nih anak-anak, Tuhan Yesus begitu sangat amat mengasihi kita, orang-orang yang sudah percaya di dalam namanya, bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib menebus segala dosa-dosa kita, mengangkat kita dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib, masuk ke dalam kerajaannya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, itu adalah karyanya Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia berdoa buat kita kepada Bapa di surga, ya, supaya apa? Supaya Bapa menjaga kita, ya, supaya Bapa membuat kita kudus hidupnya, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya di hadapan Bapa, dan dia juga mengatakan supaya murid-muridnya yang menyebarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu kepada orang-orang lain, yang termasuk kita ini yang sudah baca Alkitab, sudah tahu, supaya apa?
Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya supaya Bapaknya itu menjaga kita semua yang sudah percaya kepadanya, karena kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan ya. Dan Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi, saling mendoakan, dan menjadi satu. Berarti kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu, kata Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus dengan Bapa di surga bersatu. Jadi kita kalau masih ada yang bertengkar, tidak boleh stop bertengkar. Kita harus saling mengasihi, harus saling mendoakan seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan, sudah Tuhan Yesus lakukan, sudah Tuhan Yesus berikan contoh buat kita semua. Ya, pagi ini kita sudah belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Berdoa untuk siapa yang kalian kasihi, mungkin orang tuamu, keluargamu, temanmu, kalian berdoa untuk mereka. Dan kalian juga berdoa untuk teman-temanmu yang belum, atau keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga selamat. Kita harus berdoa buat orang-orang di sana, di luar sana, yang belum kenal kepada Tuhan Yesus, yang belum mengerti siapa Tuhan Yesus, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu apa. Sangat luar biasa, ya, tidak ada bandingannya. Karena apa? Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan supaya tidak binasa. Tuhan Yesus katakan ya. Nah, jadi adik-adik semua, anak-anak, kita terus melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Kita berdoa, kita mendoakan saudara kita, teman kita yang masih belum percaya, masih ragu kepada Tuhan Yesus, supaya mereka tidak binasa. Dan kita juga harus mengasihi mereka. Kita harus bersatu, tidak bertengkar, tidak terpecah-pecah. Itu yang Tuhan Yesus mau. Oke? Mengerti ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau selalu berdoa buat kami supaya kami selamat, tidak binasa. Tuhan tolong supaya kami terus bisa berdoa untuk teman-teman, saudara, keluarga kami yang masih belum percaya kepadamu. Tuhan tolong mereka supaya mereka diselamatkan dan tidak binasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.